Selamat malam, selamat datang di channel saya yang ala kadarnya. Jadi terkadang ada HP kita itu kadang ada iklan yang masuk, cukup mengganggu ya. Bukan cuma sekedar tampilan, tapi juga kadang ada beberapa iklan yang mengandung malware, itu yang kita takutkan ya. Jadi gimana caranya sih biar iklan itu nggak masuk ke HP kita, atau paling tidak ketika kita browsing itu nggak ada iklan yang muncul, paling tidak meminimalisir. Saya tidak bilang 100% iklan itu nggak muncul ya, tapi paling tidak meminimalisir jumlah iklan yang masuk. Jadi caranya gimana? Saya akan buat dua lapis pertahanan ya, saya bilang pertahanan ya, defensif, karena iklan itu kan kalau mengandung malware juga yang ditakutkan itu exploit wifi kita, exploit jaringan kita, itu yang kita takutkan. Jadi saya akan buat dua lapis DNS, dan seperti biasa kalau saya kerja itu pasti pakai metode proof of concept ya. Jadi pertama gini, di sistemnya kita buat DNS dulu. Nah, di sini akan kita lihat settings, get private DNS. Oke, masih off, dan kita buktikan di sini apakah masih off ya. Oke, nonaktif ya. Nah, akan kita aktifkan, dan saya pakainya itu dns-idguard.com. Kalian bisa pakai DNS lain ya yang fungsinya sama untuk memblokir iklan, tapi saya di sini pakai dns-idguard.com. Oke, kita cek. Nah, oke, sudah aktif ya hostname. Kemudian ini kan untuk lapisan pertama di sistem. Kemudian di lapisan keduanya saya akan masukkan DNS itu di browser kita. Saya di sini pakainya Chrome. Nah, untuk membuktikan dulu bahwasanya ini DNS benar-benar bekerja nggak buat menghalau iklan ya. Ini saya matikan dulu lagi. Nah, oke, saya matikan dulu. Kita lihat di sini seberapa efektif tanpa DNS kita menghalau iklan. DNS. Oke, kita lihat seberapa efektif. Oke, 19%, kurang lebih 19% ya. Sekarang kita coba buat aktifin DNS nya. Oke, kita ulang. Oke, naik ya sampai 60%. Ini udah cukup bagus, cuma namanya defensif itu kan semaksimal mungkin. Saya nggak bisa bilang 100% tanpa iklan ya, nggak bisa, karena pasti ada beberapa iklan yang sifatnya itu dia pakai query yang mirip kayak situs normal. Nah, caranya gimana? Di browser kita, kalau saya itu pakai Ctrl D kalau tidak salah, namanya Ctrl D. Oke, ini Ctrl D DNS. Oke, sebenarnya ada banyak ya, ada Next DNS, ada Ctrl D, ada beberapa nanti saya cantumkan di kolom deskripsi saya. Oke,
bentar saya cari. Nah, ambil yang ADSN tracking. Nah, keunikannya di sini di controlD.com itu ada family friendly blocks malware, ADS trackers, adult content. Jadi ini untuk menjaga jangan sampai misalkan anak-anak kita itu main HP ya, tiba-tiba nggak sengaja ngebuka situs konten dewasa. Nah, ini bisa pakai yang family friendly ya, tapi saya ini pengen coba pakai yang ADS tracking aja. Blocks malware, ADS and trackers that follow you around online. Pakai ini. Caranya gimana? Caranya kalau tadi kan itu pakai DOT ya, DNS over TLS kalau yang sistem tadi. Nah, kalau sekarang yang di websitenya, di browsernya itu pakai DNS over HTTPS. Kita copy aja sini, kemudian kita masuk setting, oke, privasi dan keamanan. Nah, pakai pilih penyedia lain, sesuaikan, masukkan. Di sini kan ada beberapa pilihan ya, ada Google Public DNS, Open DNS, Cloudflare, terus Clean Browsing. Ini juga bagus, tapi saya pengen pakai yang Control D. Kita masukkan saja ke sini. Oke. Nah, sekarang kita coba di ADS broker, ADS testnya. Tadi kan sekitar 60%. Oke, bagus ya, 91%. Artinya walaupun tidak 100% diblokir, tapi paling tidak kita punya pertahanan yang lebih bagus. Kenapa harus 2 lapis? Begini, terkadang misalkan ya terjadi down di Control D, artinya malware masih tembus atau iklan masih tembus, masih ada pertahanan terakhir di AD-Guard. Nah, gimana cara membuktikan bahwasanya Control D-nya itu udah aktif walaupun di sana sudah ada? Tetap saya kerja itu harus proof of concept. Jadi kalau saya itu pakai seperti ini, dan flag. Nah, di sini saya pengen lihat apakah ini sudah hidup ya pakai hostname, dan apakah pakai AD-Guard benar. Di besok settings, get global private DNS specifier. Oke ya, jadi di sini 2 lapis. Di bagian sistemnya kita pakai adguard.com, di bagian browsernya kita pakai Control D. Artinya pertahanan 2 lapis kita sudah berjalan dengan baik. Semoga baik iklan maupun malware itu bisa ditepis, tapi tetap yang namanya tindakan defensif yang terbaik itu adalah bagaimana kita memegang kendali atas HP kita, terutama untuk HP-HP yang ngurut ya. Exploit terhadap HP itu apa saja sih? Yang lagi ramai itu di internasional ya, sampai FBI itu turun tangan, itu juice checking. Jadi jangan sampai HP kita itu terkadang yang sering terjadi itu abang ojol ya, jangan suka ngecas sembarangan di charger publik ya, apalagi pakai kabel data asing yang bukan punya kita nggak kenal. Jangan sampai, karena apa, itu masih bisa ditembus. Solusinya gimana? Jangan dicas, kalaupun terpaksa. Di bagian ini kita matikan, di bagian opsi developer, opsi developer itu dimatikan. Nah,
di sini kita matikan kalau memang terpaksa sekali. Satu, itu dimatikan. Kedua, bagi pengguna kernel su ya, bagi pengguna kernel su ini bagian, nah ini untuk shell ini jangan sampai nyala. Kenapa? Karena itu bisa terdeteksi. Contoh gini, misalkan saja, misalkan ada nah, misalkan ada perintah seperti ini langsung ketahuan. Tentu ada ratusan perintah lain yang nggak bisa saya tunjukkan di sini ya, karena ini berhubungan dengan keamanan ya, jadi nggak bisa saya tunjukkan di sini. Salah satu contohnya seperti ini, jadi bisa mengetahui dalaman HP kita itu seperti apa, termasuk ngambil token ID HP kita, termasuk ngambil data-data kita itu bisa. Kemudian apalagi ada hijacking ya, jadi exploit WiFi. Jangan sampai kita pakai WiFi di public, apalagi open WiFi ya, terutama di bandara, terus di hotel itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena gini, exploit itu bukan hanya lewat kabel data, tapi lewat jaringan kita. Itu sama berbahayanya, walaupun tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi yang WiFi, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap dieksploitasi. Jadi gitu, kenapa saya menyarankan untuk DNS berlapis ya, penjagaan berlapis, karena mau tidak mau ketika kita pegang HP itu ibarat ya, kita tahu HP itu terkadang isinya macam-macam ya, ada aplikasi keuangan ya, ada ID data ID kita di situ juga ada. Jadi benar-benar kita harus menjaga data diri kita sendiri yang ada di HP kita. Jadi gitu. Jadi kenapa saya harus pakai DNS? Memang gini, ada yang bilang gini, Bang, kenapa nggak pakai AD block aja atau AD guard? Bukankah sudah root? Ya betul, itu bagus banget. Tapi ada tapinya begini. Untuk pakai AD guard atau AD block ya, itu kan aplikasi. Beberapa HP yang speknya rendah kayak punya saya itu malah bikin boros RAM ya, itu bikin kerja lebih berat lagi. Jadi kalau ada yang lebih ringan, kenapa tidak saya pakai? Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih begitu caranya ya. Untuk di sistemnya kita pakai ini nah, DNS ini diaktifkan. Untuk browsernya saya pakai Ctrl D, dan sebenarnya banyak ya DNS untuk blok malware maupun iklan, itu terserah dari masing-masing. Ada Next DNS yang harus kita buat akun dulu di sana. Dan keuntungannya apa kalau kita buat akun? Keuntungannya gini, kita bisa kontrol penuh iklan apa saja yang masuk atau situs apa saja yang harus diblokir. Cuma kerugiannya kalau di Next DNS itu, kalau free account itu kita punya batasan kalau tidak salah 300.000 query ya setiap bulan. Itu berbeda kalau sistem subscribe ya. Jadi terserah keputusan kalian untuk pakai DNS mana, tapi kalau saran saya ya tetap 2 lapis. Untuk soal mau pakai DNS mana itu terserah kalian masing-masing, mana yang paling baik itulah yang kalian pilih. Oke, segitu saja. Selamat malam, salam sejahtera.